taku moyak. Koyake yai koyake. Meta Opang Minahasa Waya Channel. Disclaimer. Yang ada di dalam konten video ini adalah rangkuman dari berbagai sumber yang menjadi versi Minahasa Waya Channel. Jika ada perbedaan sudut pandang, silakan ikuti versi yang menurut Anda benar. Please enjoy this video. Siri Wangkotabea, Karapi Karya, Minahasa Waya Channel. Di konten kali ini, Mimin Cha akan membahas sejarah penangkapan Diponegoro atau Perang Jawa atau The Jaf Oorlog versi Kerajaan Belanda dan cerita turun-menurun leluhur Minahasa. Perang Jawa atau lebih tepatnya perang melawan pemberontak Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Sebab perang ini adalah memerangi pemberontakan Diponegoro yang ingin mendirikan kerajaan berdasarkan syariat Islam. Sehingga Kerajaan Surakarta atau sekarang Solo dan Kerajaan Mataram atau sekarang Yogyakarta serta Belanda gerab dan memerangi Diponegoro sampai pada akhirnya mereka kewalahan dan meminta bantuan sekutu Belanda terdekat yang konon terkenal cerdas, sakti, pemberani yaitu negara Minahasa. Namun sayang di sejarah Indonesia diajarkan perang tersebut terjadi karena Belanda ingin membongkar kuburan leluhur Diponegoro sehingga terjadilah perang. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Diponegoro ingin mendirikan kerajaan Islam. Buku sejarah peperangan yang menuliskan secara detail kecamu pertempuran di wilayah Jawa, Jawa Timur, dan Jawa Tengah ini bukan hanya memberikan sejumlah informasi penting terkait etnografi masa lalu, namun perspektif yang digunakan selaku kolonialis menempatkan Diponegoro dan para pendukungnya. Dengan sejumlah istilah seperti Inbende Muitelingen sekelompok pemberontak, halaman 273 dan Divijan musuh, halaman 275. Bahkan Brandals halaman 689. Sebutan Muitelingen pemberontak yang dilekatkan kepada para pengikut Diponegoro dalam kita baca dalam penggalan ofisial Gedelta berita resmi yang dikeluarkan oleh Letnan Gubernur Jenderal Dekap dan dimuat koran Javas Kuren 18 Juli tahun 1828 perihal deskripsi pertempuran di milunan pasukan Diponegoro di Panjer Kebumen. Berikut petikannya. In Indridakske Expediti Welp de Commander 8, Stemobil. Pelan, Ten Zit Osten, Zigner, Steleng P. Panjer, Keboemen, Volbrad, Kiev. Tegelik Mek de Romos, Barisan, Kekomiet, and Head Detachment Onder, Den Major, Kal Sente Petancan, Zichen Dewini, Muitelingen, Welkmen Ontmut Hif, Verwijert Everstrot Georden. Terjemahan bebas. Dalam ekspedisi 3 hari yang dilakukan Komandan Kolonel ke-8 yang berposisi di wilayah Tenggara Panjer Keboemen bersama dengan barisan Roma di Komit Kemit dan detasemen di bawah Mayor Carlsen di Petancan Petanahan, beberapa pemberontak yang telah ditemui berhasil dihapus atau dibekukan ditumpas. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda, sehingga Belanda mengalami kebangkrutan dan mengakibatkan Belgia keluar menjadi negara mandiri. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda. Pasukan Tulungan Minahasa jumlah 421 orang dalam Perang Jawa, 421 Hultrupan Pan Minahasa Land. Sudah sejak 23 Desember tahun 1827, Gubernur Hindia Belanda meminta sekutunya yaitu negara Minahasa sebagai sekutu terdekat untuk menyediakan calon tentara sebanyak 1.420 orang untuk menghadapi Perang Jawa. Namun hal ini baru terlaksana pada tahun 1829, yaitu peringatan 150 tahun Perjanjian Verben, persahabatan atau sekutu atau mitra antara Minahasa dan Belanda 10 Januari tahun 1679. Belanda pun mengirimkan surat kepada seluruh kapal walak se-Minahasa Raya. Para walak pun mengadakan meeting Pur memilih orang terbaiknya Pur membantu sekutunya yang sedang kewalahan. Pada bulan Januari tahun 1829, telah dibuat 9 perjanjian antara Residen Manado dengan 11 kepala walak di tempat berbeda. Dalam perjanjian itu isinya permintaan mengerahkan calon tentara dengan total permintaan 1.420 orang. Setelah dibuat perjanjian, maka kepala-kepala walak ini mengumpulkan orang dan terkumpul hanya 1.400 orang saja. Dari orang-orang yang sudah terkumpul ini, kemudian diseleksi karena keterbatasan armada kapal yang akan mengangkutnya.
Dan yang tersisa hanya 421 orang yang lulus untuk menjadi tentara bantuan atau pasukan tulungan atau Hultrupan Van Minahasa Land yang akan dikirim menghadapi Perang Jawa atau perang melawan pemberontakan Diponegoro. 29 Maret tahun 1829 mereka semua diberangkatkan dari Benteng New Amsterdam di Wenang Manado menuju Sunda Kelapa Fort Batavia, kemudian ke Semarang, lalu ke Magelang atau ke Dongkebo. 11 Mei tahun 1829 mereka briefing di Magelang sebelum melancarkan serangan. Sebelumnya mereka membuat suatu rank jabatan Hultrupan Van Minahasa, yaitu komandan dengan pangkat mayor, yaitu Mayor Tololiu Hermanus Willem Dotulong. Dan dibantu 8 hukum K2 berpangkat kapiten, Daniel Rotin Sulu Tonsia, Benjamin Thomas Sigar Langowan, Hendrik Jacob Waria Supit Tondano, Johannes Inkiri Wang Kakas, Sondek Salpalar Sonder, Mandagi Sarongsong Tomohon, Mangangantum Tomohon, La Rantiun Rumong. Koran berbahasa Belanda di Hindia Belanda kala itu, The Sumatra Post 13 September tahun 1939 menyebut, orang-orang Minahasa tentu tahan dengan iklim tropis dan kondisi apa saja. Tentang Tololiu Dotulong, koran ini menyebutnya sebagai seorang pria yang dikaruniai keberanian dan kebijaksanaan luar biasa, seorang pria yang selalu berhasil memimpin para prajuritnya. Intinya, mereka sangat bermanfaat. Diponegoro hanya ingin menyerah kepada pasukan tulungan Minahasa, tulis The Sumatra Post 13 September tahun 1939. Selain itu, koran ini menyatakan bahwa Diponegoro berulang kali menyampaikan kekagumannya atas keberanian Mayor Tololiu Dotulong setelah ia dipenjara. Beberapa nama prajurit pasukan tulungan lainnya adalah Lukas Pelenkau dari Tonsyah, Rotin Sulu dari Maumbi, Yohanes Sangere dari Tolimambot Tondano, Alexander Wisang dari Toliang Tondano, Fruntulalo, Lauh, Mandagi, Mangulu, Kumlantang, mereka berpangkat kapten. Letnan 1 adalah Kumayas dan Gerung Sumolang dari Walak Sandar, Andris Rungkat dari Walak Tombasian. Berikut yang berpangkat Letnan 2, mereka adalah Yohanes Kawilarang dan Hendrik Yakob Supit dari Walak Tondano Tolimambot, Iman Kaunang, Musa Pangki, Mongkau Karundeng dan Marentek dari Walak Sandar, Salnambela dari Walak Romong, Buatung, dan lainnya. Di pertengahan Maret tahun 1830, Kapiten Benyamin Thomas Tawalijan Sigar berhasil menangkap Diponegoro yang konon dia dibilang orang sakti, namun tidak ada apa-apanya di hadapan pasukan tulungan Van Minahasa Land. Sigar menangkap Diponegoro dengan cara Sigar berdiri diam di tempat, kemudian memotong pohon bambu, dan terjatuhlah Diponegoro dari kudanya yang dikelilingi oleh keris terbangnya. Setelah terjatuh dari kudanya, Sigar mengeluarkan daun tebu, dan daun tebu itu melilit Diponegoro sehingga beliau tidak dapat bergerak, dan dibawalah Diponegoro kepada Belanda. Atas jasanya, Sigar mendapatkan penghargaan Lencana Bintang Emas Kecil dan Dotulong mendapatkan penghargaan Lencana 3 Bintang Perak Besar. Namun karena Sigar kurang berpendidikan, akhirnya Dotulong memanipulasi sehingga Dotulonglah yang mendapat Lencana Emas dan Sigar mendapat Lencana Perak. Benyamin Thomas Tawalian Sigar, batu kuburnya sengaja dirusak tentara Permesta tahun 1958 karena waktu itu ada isu tentara pusat yang hendak menduduki Langowan adalah dari divisi Diponegoro. Di nisan itu, ada kata-kata bahasa Belanda yang tertulis bahwa dialah yang menumpas dan menangkap Pangeran Diponegoro. Jadi untuk mengantisipasi dirusak oleh divisi Diponegoro, maka tulisan nisan ini dipitel pasukan Permesta. Pasukan Tulungin tetap membiarkan Diponegoro hidup karena atas permintaan Raja Mataram atau Yogyakarta, karena Diponegoro juga masih keturunan Raja Yogyakarta, dan berterima kasih kepada pasukan Tulungan yang telah menyelamatkan kerajaannya. Di kemudian hari ketika pemerintah pusat Jakarta ingin membombardir Permesta di Manado Minahasa, Sultan Yogyakarta pun angkat suara jangan coba-coba menyerang. Pasukan Tulungan kemudian berhasil menangkap Ki Mojo beserta 120 orang Adipati Raden, dibawa dan diasingkan ke daerah yang sekarang bernama Kampung Jawa Tondano. Mereka dikawal oleh Kapiten Pelalu Supit, kemudian ditangkap lagi Sentot dan pengikutnya.
beserta pangeran-pangeran lain, termasuk pangeran dari Banten dan pengikutnya, lalu dibuang ke Minahasa, di mana Do Diponegoro sempat ingin berontak dan keluar dari pengasingannya. Namun para warane Minahasa berhasil memadamkan kekacauan tersebut, dan akibat kejadian itu, Belanda mengirim Diponegoro ke Makassar dan mati di sana tahun 1855. Di dalam Perang Jawa tersebut, tidak ada para warane Minahasa yang terbunuh, dan mereka pulang ke negara Minahasa sebagai pahlawan Perang Jawa. Ada juga beberapa prajurit pasukan Tulungan yang tidak mau pulang ke negara Minahasa, mereka memilih menetap di Jawa. Seperti Opo Kenap yang menetap dan menikah dengan perempuan di Baduy dalam Banten, lalu ada Mokalu yang juga menikah dengan perempuan Jawa di daerah Desang Linggo wilayah sekitar Sindoro Sumbing. Mereka sangat disegani di Pulau Jawa, keturunan mereka penampilan fisiknya tidak beda jauh dengan orang Minahasa, karena percampuran darah Minahasa dalam diri mereka. Agak beda dengan orang Jawa pada umumnya. Perang Diponegoro memunculkan banyak perwira tituler Minahasa yang masyhur. Keberanian serta keperwiraan Tololiudo Tulong, Komandan Hulkrupen Minahasa, dengan para letnannya. Mereka dikisah turun-temurun sampai saat ini, yang banyak makin berbunga, tidak mempan keris, pedang, tombak, dan timah panas. Senjata lawan seperti menusuk angin, tidak berbekas. Pelor cuma malentek, demikian biasa dihikayatkan para penutur. Cerita kehebatan para warane Minahasa menyebar ke seluruh dunia, sehingga banyak yang segan terhadap orang Minahasa. Dan pasukan Tulungan dianggap sebagai pasukan elit 01 sedunia. Mencari bukti sejarah peran pasukan Hulkrupen Minahasa dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830 itu cukup sulit. Namun, tergambarkan sekali ketika perang berakhir dan Raja Belanda Willem membagi-bagikan penghargaan dan tanda jasa keberanian raider serta medali kehormatan untuk orang-orang yang dianggap sangat berjasa di tahun 1831. Saat itu pun, spesial diserahkan komandeur dan sejumlah rang raider Orde van den Nederlandse Leeuw. Di tahun 1831 itu, ada orang Minahasa yang menerima raider, yakni Abraham Donatius Wakari mendapatkan raider militer Williams Ode kelas 4 dalam daftar penerima. Namanya ditulis Wakari dengan pangkat Opperwachtmeister Sersan Kepala, asal Kesatuan Kavaleri Husaren. Pada batu kubur Groot Mayor Tololiu Hermanus Willem Dotulong di Sonder tertulis, Ang Lidip Ferrier Denak Idacitenis van den Hoek Edel Gestrengen Hire Tololiu Hermanus Willem Dotulong geboren Tekema 12 Januari tahun 1795. Overledente Sonder 18 November tahun 1888. Verkusen tot Opperhof of Major van Sonder op 1 Februari tahun 1827. Inden Java Warlock van tahun 1825 tot tahun 1830. Metziene Volkenhoven aan de Zide van Nederland. Destriden ini Hudani Gate van Groot Major titulair. BD Infanterie van het Nederlands Oost-Indisch Leger, Begriff Met dan Goden Medaille voor Belangrijke Krijgsmedicijnen dan Goden Irresabel. Terjemahannya sebagai berikut. Kepada kenangan yang sangat luar biasa terdampak, Tuan Tololiu Hermanus Willem Dotulong, lahir di Kema 12 Januari tahun 1795, meninggal di Sonder 18 November tahun 1888. Kepala atau Mayor Sonder terpilih pada 1 Februari tahun 1827 dalam Perang Jawa tahun-tahun 1825 sampai 1830 dengan orang dan kepalanya di sisi Belanda. Berjuang dalam kapasitas Grand Major Titulari dengan infanteri Tentara Hindia Timur Belanda, digabungkan dengan medali emas untuk kegiatan militer penting dan Gold Honor Saber. Oke, cukup sekian sejarah Perang Jawa, penangkapan Diponegoro oleh pasukan Tulungan atau The Hulkrupen van Minahasa Land. Yepdi. Like, comment and share. Subscribe. Dan aktifkan loncengnya. Thanks for watching.